Namaku Laras, perempuan sederhana yang memilih hidup apa adanya bersama suamiku, Raka, sejak kami menikah 5 tahun lalu. Kami tak punya banyak harta, tapi kami punya mimpi. Dulu, aku percaya cinta bisa menahan lapar, dan aku percaya bahwa Raka adalah lelaki yang akan tetap menggenggam tanganku meski dunia menertawakan. Kami hidup pas-pasan di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Aku membuka jasa menjahit rumahan, sementara Raka bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan tekstil milik keluarga besar. Gajinya tak seberapa, tapi aku tak pernah mengeluh. Bahkan, ketika Raka pulang larut malam dengan wajah lelah, aku selalu menyambutnya dengan senyum dan secangkir teh hangat. Aku yakin kamu bisa naik jabatan, Mas, kataku suatu malam, saat dia tampak murung. Kerjamu selama ini tidak akan sia-sia. Dia hanya mengangguk pelan. Bosku itu orangnya perfeksionis. Sulit sekali dapat perhatiannya. Aku menguatkan hatinya, memberi semangat setiap hari. Bahkan, ketika aku tahu dia rela kerja lembur tanpa dibayar, aku tetap mendukung. Tapi entah sejak kapan, sikap Raka berubah. Ia mulai sering pulang larut malam, tak lagi bicara seperti dulu, bahkan menyentuhku pun seperti enggan. Aku sempat mengira ia stres karena pekerjaan. Tapi hari demi hari, perubahan itu semakin nyata. Jauh, dingin, asing. Suatu malam, dia pulang lebih awal dari biasanya. Tapi bukan untuk membawa kabar baik. Aku ingin bicara, Ras, katanya sambil duduk di ujung sofa. Aku yang sedang melipat kain jahitan langsung menghentikan gerakanku. Kenapa, Mas? Dia menatapku lama. Kita cerai saja. Dad. Aku seperti ditampar petir. Suaranya terlalu datar untuk kalimat yang seharusnya menghancurkan. Apa? Mas bercanda, kan? Tanyaku gugup. Tanganku gemetar, suara hatiku menjerit. Tidak. Aku sudah pikirkan ini. Kita sudah tidak cocok. Mas, ada perempuan lain? Tanyaku dengan suara yang hampir hilang. Dia diam. Dan diamnya itulah jawaban paling menyakitkan. Air mataku mengalir deras. Siapa dia? Dia menarik napas, lalu mengucapkan satu nama. Bu Meta. Seketika tubuhku lemas. Aku tahu siapa dia. Pemilik perusahaan tempat Raka bekerja. Wanita kaya, cantik, bercerai, dan terkenal berkuasa. Dia sudah janda, dan dia mencintaiku, ucap Raka tanpa rasa bersalah. Aku bisa dapat jabatan tinggi kalau bersamanya. Aku capek hidup begini terus, Ras. Kamu orang baik, tapi aku butuh lebih. Butuh lebih? Jadi, selama ini aku ini apa? Tempat singgah sementara sampai dia menemukan yang lebih mapan? 5 tahun, Mas. 5 tahun aku hidup susah bareng kamu. Aku bantuin kamu dari nol. Sekarang kamu buang aku demi perempuan kaya? Aku nggak buang kamu, cuma, aku harus realistis. Hidup butuh naik level. Tangisku pecah malam itu. Tangis yang tidak hanya karena ditinggal, tapi karena dihianati oleh orang yang paling aku percaya. Yang kupeluk saat dia gagal, yang kubela saat dia direndahkan, kini mencampakkanku demi kekuasaan. 2 minggu kemudian, surat cerai itu resmi datang. Dengan tangan dingin, Raka menyerahkan semuanya seakan-akan itu hanya selembar kertas biasa. Rumah, kendaraan, tabungan, semua atas nama dia. Aku hanya diberi waktu seminggu untuk keluar dari rumah yang selama ini aku rawat. Aku sudah bantu kamu cari kontrakan kecil, sementara kamu tinggal di sana dulu, katanya enteng. Aku hanya menatapnya. Bahkan saat terakhir kami bersama, dia masih merasa seolah-olah aku ini beban yang harus segera disingkirkan. Aku doakan kamu bahagia, Mas, kataku lirih. Tapi jangan lupakan, yang kamu tinggalkan hari ini mungkin yang akan kamu cari besok. Dia tertawa kecil. Hidup itu tentang memilih, Ras. Dan aku sudah pilih yang terbaik untuk masa depanku. Hari itu, aku pergi dari rumah itu hanya dengan 2 koper dan 1 tas kain berisi alat jahit. Dunia seakan runtuh. Tapi di dalam hatiku yang hancur, mulai muncul satu api kecil, api yang perlahan akan menjadi kobaran. Hari-hariku setelah itu penuh dengan air mata. Aku tinggal di kontrakan sempit yang bocor di sudut atapnya.
Uang hasil menjual perhiasan terakhir peninggalan almarhum ibuku kugunakan untuk bertahan hidup. Aku menjahit seadanya, membuka jasa permak pakaian dan menjualnya di media sosial. Setiap malam aku menangis. Tapi setiap pagi aku paksa tubuhku bangkit. Aku tak boleh hancur. Aku tak boleh dikalahkan oleh perempuan bernama Bumeta dan pria pengkhianat bernama Raka. Satu malam, aku memberanikan diri menghubungi sahabat lamaku, Intan, yang dulu juga pernah ditinggal suaminya. Kami bertemu di sebuah kedai kecil. Laras, kamu nggak sendirian, kata Intan sambil menggenggam tanganku. Kalau kamu butuh tempat belajar bisnis, aku bisa kenalin kamu ke komunitas pengusaha perempuan. Banyak kok yang memulai dari nol. Bahkan dari minus. Mataku berkaca-kaca. Aku nggak punya apa-apa, Tan. Modal pun nggak ada. Kamu punya keterampilan menjahit, dan itu modal yang besar. Kamu juga punya luka. Luka itu bisa kamu ubah jadi tenaga. Percayalah. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah dikhianati, aku tidur dengan perasaan hangat. Mungkin Tuhan sedang menunjukkan jalan baru untukku. Mungkin, aku memang harus hancur agar bisa dibangun kembali menjadi sosok yang lebih kuat. Hari-hari selanjutnya, aku mulai rutin ikut kelas daring dan seminar gratis dari komunitas yang Intan perkenalkan. Aku belajar soal branding, pemasaran online, hingga membuat katalog produk. Aku mulai dengan menjahit pakaian wanita, blus sederhana dan gamis rumahan. Aku beri nama brand kecilku, Raras Collection, dari kata Raras, yang berarti indah dalam bahasa Jawa. Aku ingin meski hidupku pernah diacak-acak, aku tetap bisa jadi indah dan kuat. Satu demi satu pelanggan mulai berdatangan. Banyak dari mereka yang awalnya hanya pesan satu, kemudian merekomendasikan ke temannya. Aku mulai percaya bahwa dari reruntuhan hidup, aku bisa membangun kembali istanaku sendiri. Suatu hari, saat aku sedang membungkus pesanan pelanggan, aku membuka media sosial dan melihat foto-foto pernikahan Raka dengan Bumeta. Begitu mewah dan mewah. Semua orang tersenyum bahagia di foto itu. Tapi yang paling membuat hatiku bergetar adalah captionnya. Bersama orang yang membawaku ke level lebih tinggi. Terima kasih sudah membuat hidupku lebih berkelas. Air mataku menitik. Tapi kali ini bukan karena sakit. Tapi karena aku tahu, aku akan membalas semuanya dengan cara paling anggun dan berkelas. Aku tak akan membalas dengan caci maki atau merusak pernikahan mereka. Tapi aku akan balas dengan keberhasilan, dengan menjadi perempuan yang jauh lebih berharga dari yang mereka bayangkan. Dan saat hari itu datang, aku ingin Raka tahu, ia telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga dari jabatan. Pagi itu aku menatap langit dari jendela kontrakan kecilku. Udara dingin menembus dinding tipis yang mulai lapuk di beberapa sudut. Langit tampak mendung, seolah ikut memantulkan suasana hatiku yang masih remuk. Tapi tak ada lagi waktu untuk menangis. Air mata tak akan mengubah apapun. Yang kubutuhkan sekarang adalah tindakan. Sudah 2 bulan sejak perceraian itu. Luka memang belum sembuh, tapi setidaknya aku tak lagi terbangun dengan jeritan dan tangisan setiap malam. Aku mulai belajar menerima bahwa Raka, lelaki yang dulu kupuja, telah menjatuhkanku ke titik paling menyakitkan. Namun dari dasar itulah, aku bertekad untuk naik. Naik jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Dengan sisa tabungan, aku membeli kain-kain murah dari pasar Tanah Abang. Aku memilih motif sederhana, bahan nyaman dipakai, lalu mulai menjahit satu persatu baju tidur wanita dan daster rumahan. Desainnya sederhana, tapi aku jahit dengan hati-hati dan detail. Aku tahu, kualitas adalah kunci. Aku masih ingat betul pesanan pertamaku datang dari seorang tetangga yang melihat baju tidur yang kupakai saat menyapu halaman kontrakan. Laras, kamu jahit sendiri baju ini? Bahannya adem, loh, katanya. Aku tersenyum. Iya, Bu. Kalau Ibu mau, saya bisa jahitkan juga. Jadi, jahitin 2 ya, yang ukuran besar. Tapi warnanya jangan terlalu terang, saya nggak suka. Aku mengangguk penuh semangat. Hari itu aku merasa seperti mendapat hadiah besar. Aku membuat akun media sosial khusus untuk memajang hasil jahitanku. Kuberi nama Raras_collection. Nama itu kuambil dari akar namaku sendiri, Larasati, dan kata Raras dalam bahasa Jawa berarti anggun dan menyejukkan.
Seperti diriku yang ingin kembali menjadi anggun, menyejukkan, dan kuat. Bukan perempuan yang lemah karena ditinggalkan. Aku mulai memotret baju-baju hasil jahitanku dengan kamera ponsel butut. Untuk pencahayaan, aku buka tirai jendela lebar-lebar agar sinar matahari masuk. Tak sempurna, tapi cukup untuk menampilkan hasil karyaku. Satu persatu, pesanan datang. Pelanggan awalku adalah tetangga sekitar dan teman-teman SMA yang masih ingat padaku. Beberapa bahkan terkejut karena tahu aku sudah bercerai. "Laras, kamu kuat banget," kata salah satu temanku saat memesan lewat DM. "Salut deh, bisa berdiri lagi setelah dikhianati kayak gitu." Aku hanya menjawab dengan emoji senyum. Padahal, tiap kali menyebut nama Raka, masih ada bagian dari hatiku yang mencubit. Tapi aku tahu, luka itu suatu saat akan berubah menjadi kekuatan. Suatu hari, Intan datang membawa kabar baik. "Res, kamu ikut aku ke seminar UMKM Youth. Ada pelatihan digital marketing gratis dari kementerian. Lumayan banget buat bantu naikin penjualan kamu," katanya dengan semangat. Aku langsung mengangguk. Mau banget. Aku pengen tahu cara biar bisa jualan lebih luas. Seminar itu diadakan di aula kecil kelurahan. Di sana aku bertemu puluhan perempuan pejuang ekonomi. Ada yang jualan keripik, ada yang buka laundry, ada pula yang buka warung kelontong. Mereka semua punya satu kesamaan, pernah jatuh, dan memilih untuk bangkit. Aku belajar banyak hari itu, tentang bagaimana membangun branding, membuat konten yang menarik, dan pentingnya menjaga hubungan dengan pelanggan. Aku bahkan mulai mencoba membuat video pendek di TikTok dengan tema, daster rumahan, gaya elegan. Tak kusangka, salah satu videoku viral. Dalam video itu, aku menampilkan transformasi seorang wanita sederhana menjadi lebih percaya diri setelah memakai salah satu baju jahitanku. Komennya ribuan, like-nya puluhan ribu. Pesanan membanjir. Aku panik, tapi juga bahagia. Aku kewalahan menjahit sendiri, hingga akhirnya memutuskan untuk merekrut 2 penjahit freelance dari sekitar kontrakan. Mereka ibu-ibu yang juga butuh penghasilan. "Bu, kalau ibu bisa bantu saya jahit 10 potong dalam seminggu, saya bayar per potongnya," kataku sambil menunjukkan contoh desainku. "Iya, Mbak Laras. Alhamdulillah banget. Saya udah lama nggak kerja karena suami sakit," kata Bu Yuni, salah satu penjahit yang akhirnya jadi seperti ibu kedua bagiku. Dalam 6 bulan, aku sudah punya 3 penjahit rumahan dan pengiriman rutin ke beberapa kota di Jawa dan Sumatera. Modal memang masih pas-pasan, tapi omzetku perlahan stabil. Aku sudah bisa menyewa ruko kecil yang kutata menjadi butik mungil. Sederhana, tapi rapi dan nyaman. Tempat ini jadi awal dari impianku. Hari pembukaan butik, aku berdiri di depan cermin. Menatap diriku sendiri. Perempuan itu masih sama, Laras. Tapi kini matanya lebih tajam, langkahnya lebih tegak. Aku kenakan blus biru langit rancanganku sendiri, celana bahan dengan sepatu datar, dan riasan ringan. Sederhana, tapi anggun. Saat aku keluar dari butik untuk merapikan banner, seseorang memanggilku. "Laras?" Aku menoleh. Suara itu, suara yang tak asing. "Raka." Aku sempat membeku, tapi segera tersenyum. Senyum yang tak lagi menyimpan luka, tapi ketenangan. Ia berdiri di seberang jalan, memakai kemeja dan celana kantor. Masih tampan seperti dulu, tapi matanya penuh rasa tidak percaya. "Kamu sekarang buka butik?" tanyanya lirih, mendekat. "Ya," jawabku datar. "Sudah beberapa bulan." "Sendiri?" "Awalnya. Sekarang sudah dibantu beberapa orang." Raka menatap sekeliling. Melihat pelang toko bertuliskan, "Raras Collection." "Aku nggak nyangka kamu bisa sejauh ini." Aku menatap matanya. "Ingin sekali kukatakan, karena kau meninggalkanku, aku jadi kuat." Tapi aku hanya tersenyum. "Terima kasih sudah pergi." Dia tampak terguncang. Tapi aku tak peduli. Karena hari itu, aku sadar, aku sudah benar-benar lepas dari bayangannya. Beberapa hari setelah pertemuan itu, aku diundang oleh salah satu komunitas bisnis perempuan untuk jadi pembicara tamu. Mereka tertarik dengan perjalananku dari istri yang dikhianati menjadi pengusaha muda dengan ratusan pelanggan. Di sana aku bertemu dengan banyak orang penting, termasuk seorang pria bernama Dirga,
CEO dari perusahaan investasi dan retail fashion yang cukup besar di Indonesia. Dirga mendekatiku usai acara. Saya kagum dengan keberanian dan tekad Ibu Laras. Saya tertarik membantu brand Raras Collection berkembang lebih besar. Aku sempat terdiam. Tawaran yang begitu besar datang begitu saja saat aku belum sepenuhnya percaya diri. Tapi Dirga tampak tulus. Kalau Ibu mau, kita bisa bahas konsep kerjasama, katanya sambil menyerahkan kartu namanya. Malam itu aku memandangi kartu nama itu lama sekali. Di hatiku, ada rasa takut gagal, takut dikhianati lagi. Tapi ada juga suara kecil yang terus mendorongku. Bukankah ini tujuanmu? Membalas mereka bukan dengan kata, tapi dengan prestasi. Akhirnya aku menghubungi Dirga. Kami bertemu secara profesional untuk membahas sistem kerjasama. Ternyata, Dirga bukan sekadar pebisnis sukses, tapi juga pria yang santun dan punya pandangan hidup yang menghormati perempuan. Perlahan, kepercayaan diriku tumbuh. Impianku yang dulu hanya menjahit di kamar kontrakan, kini mengarah pada butik cabang, branding profesional, bahkan kemungkinan ekspansi keluar kota. Semua karena aku berani bangkit. Hari-hari terus berlalu. Dari seorang perempuan yang dulu dibuang demi jabatan, aku kini menjadi perempuan yang dikejar-kejar investor. Yang dulunya cuma punya satu mesin jahit, kini aku punya tim, butik, bahkan warehouse kecil di pinggiran kota. Dan di setiap langkahku, aku selalu ingat, semua ini bermula dari luka. Luka yang kutolak untuk kubiarkan jadi kutukan, tapi kuubah menjadi kekuatan. Dan aku tahu, hari di mana Raka akan benar-benar melihat siapa aku sekarang, belumlah datang. Tapi pasti akan datang. Dan saat itu tiba, ia tak hanya syok. Ia akan benar-benar menyesal. Setahun telah berlalu sejak aku pertama kali menjual daster dari kontrakan sempitku. Dalam waktu yang terasa singkat namun penuh perjuangan, aku, Laras, telah tumbuh menjadi sosok yang tak lagi mudah roboh oleh air mata atau kenangan masa lalu. Luka karena dikhianati Raka kini telah menjelma menjadi pondasi kuat yang menopang langkah-langkah besarku ke depan. Kini aku tak lagi menjahit sendiri setiap potong pakaian. Timku telah bertambah menjadi 5 penjahit rumahan dan 1 staf admin muda yang membantuku mengelola pesanan online. Butik mungilku yang dulu hanya menyewa ruko kecil di pinggir jalan, kini telah pindah ke lokasi strategis di sebuah pusat perbelanjaan baru di kota. Bukan di pojok, bukan di lantai bawah tanah, tapi di lantai 2, bersebelahan dengan butik-butik kenamaan lainnya. Dan yang paling menakjubkan, butikku selalu ramai pengunjung. Hari itu, aku sedang merapikan rak display saat seorang perempuan parubaya masuk. Penampilannya modis, sepatu hak tinggi, dan parfum mewahnya langsung memenuhi ruangan. Ia menatap sekeliling, lalu mengangguk-angguk. Desainnya elegan. Tidak terlalu mencolok, tapi berkelas, komentarnya sambil menyentuh salah satu koleksi dress terbaru. Aku menyambutnya dengan senyum. Terima kasih, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Aku mau tahu, siapa desainer utamanya? Aku tersenyum lebih lebar. Saya sendiri, Bu. Laras, pemilik dan perancang busana Raras Collection. Wanita itu tampak terkejut. Mudah sekali. Sambil tersenyum sopan, aku menjelaskan latar belakang brandku. Dari situlah kami mengobrol panjang. Ternyata, ia adalah pemilik salah satu majalah fashion lokal yang cukup ternama. Maukah kamu jadi salah satu narasumber untuk rubrik pengusaha muda di edisi bulan depan? Tanyanya antusias. Aku mengangguk pelan, menahan haru. Tentu saja, Ibu. Saya sangat bersyukur atas kesempatan ini. Hari-hari selanjutnya terasa seperti mimpi. Wawancara dengan majalah tersebut membawa dampak luar biasa. Pembaca tertarik dengan kisah perjuanganku dari seorang istri yang dikhianati, hingga menjadi fashionpreneur muda yang mandiri. Tak lama kemudian, undangan untuk menjadi pembicara di seminar-seminar wirausaha mulai berdatangan. Aku menerima beberapa di antaranya, sambil tetap fokus pada pengembangan koleksi busana baru. Salah satu undangan yang cukup spesial datang dari sebuah komunitas pebisnis muda nasional. Mereka akan mengadakan event besar di hotel berbintang 5, dan aku diminta menjadi panelis bersama sejumlah tokoh penting. Di sanalah aku kembali bertemu Dirga. Dirga tampil gagah seperti biasa, dengan setelan jas rapi dan pembawaan karismatik.
Ia menghampiriku saat aku baru selesai mempresentasikan kisah bisnisku di depan ratusan peserta. "Selamat, Laras. Kamu luar biasa," katanya dengan senyum tulus. Aku membalas dengan anggukan sopan. "Terima kasih, Pak Dirga. Saya hanya berusaha bertahan hidup. Awalnya bukan mimpi jadi pengusaha, hanya ingin tidak tenggelam." "Kamu bukan hanya bertahan. Kamu melompat jauh ke depan," ucapnya kagum. Kami berbincang cukup lama hari itu. Dirga tak lagi sekadar menjadi investor yang dulu sempat kutolak secara halus. Ia menjadi seseorang yang sering menanyakan kabar, memberi saran profesional, dan pelan-pelan menjadi bagian dari hidupku. Bersamanya, aku merasa dihargai sebagai perempuan. Tak seperti Raka yang selalu melihatku sebagai beban, Dirga justru mendukung setiap langkahku. Tak sekalipun ia merendahkan masa laluku. Bahkan ia mengatakan, "Laras, justru masa lalumu itulah yang membentuk kamu menjadi sekuat ini. Itu kekuatan, bukan aib." Satu hari, kami bertemu di kafe setelah bertukar kabar soal rencana membuka cabang baru di Bandung. "Aku punya ide," kata Dirga sambil menyeruput kopi. "Bagaimana kalau kita buat butik flagship bersama? Desain interiornya modern, target pasarnya kelas menengah ke atas, tapi tetap membawa kesan elegan khas Laras Collection." Aku tertegun. Tawaran itu sangat menggiurkan. "Kita patungan atau kamu investasi penuh?" tanyaku berhati-hati. Dirga tersenyum kecil. "Aku investasi, kamu pemilik konsep dan arah desain. 70% tetap milik kamu. Aku cuma ingin memperluas potensi ini. Aku percaya padamu, Laras." Jantungku berdegup lebih kencang. Bukan karena tawaran investasinya, tapi karena tatapan mata Dirga yang begitu tulus dan dalam. Untuk pertama kalinya sejak sekian lama, aku merasa dicintai tanpa tuntutan. Aku mengangguk. "Kita coba, tapi tetap atas nama profesional, ya." Ia mengangguk, lalu menjawab, "Kalau suatu hari aku minta lebih dari sekadar partner bisnis, aku akan bilang dengan jujur." Sementara itu, kabar mengenai butikku yang sukses mulai beredar luas. Tak disangka, aku mendapat informasi bahwa istri baru Raka, Bu Meta, juga membuka butik fashion yang tak jauh dari tempatku. Desainnya mewah, tapi konsepnya sedikit mirip. Bahkan beberapa model baju sangat menyerupai desainku. Temanku yang berprofesi sebagai fashion stylist mengirimiku gambar-gambar koleksi Bu Meta. Saat kulihat, hatiku bergolak. Dia meniruku. Namun aku tak melawan dengan kemarahan. Justru, aku menanggapinya dengan mempercepat peluncuran koleksi eksklusif yang lebih premium, bahan lebih mahal, jahitan lebih detail, dan diluncurkan dengan strategi marketing lebih matang. Tak butuh waktu lama, pelanggan butik Bu Meta mulai berpindah ke tempatku. Banyak yang mengaku kecewa dengan kualitas baju di butik Bu Meta yang hanya mengandalkan nama besar dan kemewahan tempat. Aku tahu, Raka pasti tahu aku adalah pemilik butik saingan mereka. Dan itu membuatnya tidak tenang. Benar saja, 2 minggu kemudian aku bertemu Raka di sebuah event fashion lokal yang menghadirkan beberapa brand sebagai sponsor. Ia menatapku dengan campuran keterkejutan dan ketegangan. Aku berdiri mengenakan blus satin putih, celana high waist, dan heels netral. Riasanku lembut, rambutku diikat sederhana. Tak ada yang berlebihan, tapi semuanya tampak elegan. "Laras," ucapnya lirih, seperti menahan sesak. Aku hanya menoleh dan mengangguk. "Halo, Raka. Lama tak bertemu." Dia melihat sekeliling, lalu mendekat. "Aku nggak percaya kamu sejauh ini sekarang. Kamu saingan bisnis kita?" Aku tersenyum. "Aku tidak pernah niat bersaing. Aku hanya fokus membangun sesuatu dari luka yang kamu tinggalkan." "Laras, aku salah?" Aku menatap matanya. Di sana ada ketakutan, penyesalan, dan kepanikan. Tapi bagiku, rasa itu sudah tidak penting lagi. "Kamu tidak salah memilih hidupmu, Raka. Tapi aku juga tidak salah kalau akhirnya hidupku lebih baik tanpamu," jawabku tegas. Ia ingin bicara lagi, tapi aku sudah berpaling, menyambut Dirga yang datang dengan senyum hangat dan genggaman lembut di tanganku. Kini, aku dan Dirga tengah merancang Laras Premium Line, koleksi busana kerja wanita modern yang akan diluncurkan dalam waktu dekat. Aku juga merintis lini produk mode streetwear untuk pasar internasional.
Setiap langkah yang kuambil kini bukan lagi karena dendam, tapi karena cinta pada diriku sendiri. Aku belajar bahwa membalas seseorang tak selalu dengan kemarahan, tapi dengan menjadikan diri kita versi terbaik yang tidak akan pernah mereka miliki kembali. Dan aku tahu, ini belum akhir dari cerita. Karena selanjutnya, aku akan menjadi istri dari pria yang jauh lebih berharga daripada seorang Raka. Seorang pria yang melihatku bukan sebagai alat, tapi sebagai pasangan sejati. Aku akan jadi perempuan yang benar-benar tak bisa dia sentuh lagi, kecuali hanya dalam penyesalan. Tak ada yang lebih menyakitkan dibanding dikhianati. Tapi juga tak ada yang lebih membungkam pengkhianat selain melihat orang yang dulu mereka remehkan kini berdiri lebih tinggi, lebih berkelas, dan lebih diperhitungkan. Dan itulah yang kini kurasakan. Setiap pagi aku melangkah ke butikku yang kini berada di kawasan elit pusat kota. Kaca bening berlapis emas muda dengan tulisan Raras Collection berukir halus menjadi pusat perhatian. Orang-orang berlalu lalang, beberapa berhenti sekadar melihat koleksi terbaru yang terpajang di manekin. Koleksi yang kubuat dengan sepenuh jiwa. Bukan hanya kain yang dijahit, tapi juga harga diri yang kuangkat dari keterpurukan. Sementara itu, di seberang mall mewah tempat butikku berada, berdiri butik milik Bu Meta, istri dari mantan suamiku, Raka. Mereka menamai butik itu Metalux. Awalnya megah dan ramai karena embel-embel nama besar. Tapi kini, satu persatu pelanggannya beralih ke tempatku. Tanpa disadari, aku telah menjadi bayangan mengancam dalam bisnis mereka. Pagi itu aku menghadiri pertemuan bisnis di sebuah ballroom hotel bintang 5. Acara tersebut menghadirkan para pelaku UMKM dan investor retail fashion dari seluruh Indonesia. Aku diundang sebagai pembicara utama mewakili pengusaha perempuan muda. Aku mengenakan gaun midi berwarna nude dengan potongan sederhana namun elegan. Rambutku disanggul setengah, make up flawless, dan heels krem yang membuat langkahku lebih mantap. Semuanya adalah hasil kolaborasi tim desainku. Begitu aku naik ke panggung dan memperkenalkan diri, para tamu langsung terpukau. Nama saya Laras Atmaja, pemilik brand Raras Collection, butik fashion modest dan elegan untuk wanita urban. Tepuk tangan pun menggema. Di antara para hadirin, mataku sempat menangkap sosok Bu Meta dan Raka duduk di baris keempat. Mereka tampak tegang, tak menyangka bahwa aku, perempuan yang dulu mereka buang seperti kain bekas, kini berdiri sebagai salah satu pelaku bisnis yang disegani. Sesi presentasiku berlangsung sukses. Aku menjelaskan tentang pentingnya konsistensi kualitas, pemahaman pasar, dan bagaimana membangun merek dari kepercayaan pelanggan. Banyak yang mencatat, beberapa bahkan menghampiriku setelah acara. Namun yang paling mengejutkan, setelah semua tamu bubar, Bu Meta tiba-tiba menghampiriku. Wajahnya tersenyum, tapi senyum yang terasa dipaksakan. "Selamat ya, Laras. Hebat sekali kamu sekarang," katanya dengan suara datar. Aku tersenyum sopan. "Terima kasih, Bu Meta. Saya hanya berusaha bangkit dari keterpurukan." Ia menatapku dengan mata tajam. "Tapi kamu tahu, ya? Fashion bukan hanya soal kualitas, tapi juga soal siapa yang lebih dulu dikenal." Aku menatap matanya. "Benar, Bu. Tapi dikenal karena kualitas akan bertahan. Dikenal karena sensasi akan cepat dilupakan." Seketika senyumnya menghilang. Ia langsung pamit tanpa berkata lebih lanjut. Dari belakang, kulihat Raka berdiri ragu. Ia ingin mendekat, tapi tak jadi. Ia hanya menatapku dengan mata berkabut. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari, aku sudah tak lagi peduli. Beberapa minggu kemudian, desainer senior dari Italia menghubungiku melalui email. Ia tertarik dengan lini pakaian kerja wanita dari Raras Collection yang viral di media sosial. Ia ingin membuat kolaborasi untuk ditampilkan dalam acara Asian Fashion Week di Singapura. Tanganku gemetar membaca email itu. Aku tak menyangka, dari tangan yang dulu hanya menjahit daster untuk tetangga, kini bisa menjalin kerjasama dengan desainer internasional. Aku segera menghubungi tim desainku dan mulai menyusun konsep koleksi khusus. Berita itu cepat menyebar. Media fashion lokal menulis, desainer muda Indonesia bawa produk lokal ke kancah internasional. Sementara aku sibuk dengan persiapan fashion show, butik Metalux justru mulai terdengar kabar tak sedap. Beberapa influencer mengeluh karena kualitas kain yang buruk dan pelayanan yang arogan.
Banyak pelanggan kecewa dan menyebarkan testimoni buruk di media sosial. Dan aku tahu, Raka pasti makin panik. Satu sore, saat aku sedang mengawasi proses pemotretan koleksi baru di butik pusat, Raka datang diam-diam. Ia mengenakan pakaian santai, jauh dari kesan pria karir. Wajahnya lesu, tubuhnya tampak lebih kurus. Aku menatapnya tanpa senyum. "Laras, kita bisa bicara sebentar?" pintanya pelan. Aku menunjuk kursi di pojok. "Silakan duduk. Tapi aku hanya punya waktu 10 menit. Ia menarik napas panjang. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi, aku cuma mau minta maaf. Aku menatapnya. Untuk apa? Untuk menjadikanku batu loncatan demi jabatan? Atau untuk menceraikanku setelah aku membantumu dari nol? Laras, aku salah besar. Bu Meta tidak seperti yang kubayangkan. Dia ambisius, keras kepala, dan memperlakukan aku bukan sebagai suami, tapi sebagai asisten pribadi. Aku diam. Bisnis kami sekarang kacau. Dia tidak mau mendengar saran siapapun. Bahkan beberapa vendor sudah tidak mau kerjasama. Aku capek, Laras. Aku menatapnya lama. Lalu kamu datang padaku karena apa? Karena aku sukses? Karena aku tidak lagi beban seperti dulu. Ia tertunduk. Aku rindu kamu, Laras. Aku kangen masakanmu, senyummu, dukunganmu. Aku tersenyum tipis. Sayangnya, aku sudah tidak sama lagi, Raka. Kamu datang terlambat. Dan aku bukan perempuan yang sama seperti dulu. Ia menggenggam tanganku, tapi aku menariknya pelan. Aku bahagia sekarang. Dengan hidupku, dengan diriku sendiri. Aku tidak butuh masa lalu yang mencoba kembali hanya saat hidup mereka mulai hancur. Wajah Raka memucat. Ia berdiri, lalu menatapku seakan masih ingin berkata sesuatu, tapi aku sudah bangkit dan kembali ke ruang pemotretan. Dan kali ini, aku tidak menoleh lagi. 2 bulan kemudian, aku dan timku terbang ke Singapura untuk tampil dalam Asian Fashion Week. Koleksi modest WR bertema, Elegance from the Ashes, yang terinspirasi dari kisahku, mendapat sorotan besar. Media internasional mulai mengenal nama Laras Atmaja. Dalam sesi jumpa pers, salah satu wartawan bertanya, "Miss Laras, what motivates your decisions?" "They feel very personal." Aku tersenyum. "Because they are. Every stitch in my design is sewn with pain, hope, and triumph." Tepuk tangan menggema. Sepulang dari Singapura, Dirga menungguku di bandara. Ia membawa bunga mawar putih dan tersenyum lebar. "Selamat, Nona desainer internasional," katanya. Aku tertawa. "Kamu selalu berlebihan." Dirga menatapku serius. "Aku nggak berlebihan kalau hari ini aku minta satu hal." "Apa?" Ia menggenggam tanganku. "Izinkan aku jadi pasanganmu. Bukan hanya di bisnis, tapi di hidupmu." Aku terdiam. Air mataku nyaris jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena haru. Karena akhirnya, aku dicintai oleh seseorang yang tidak melihatku dari luka masa lalu, tapi dari perjuangan yang kulalui. "Aku tidak sempurna, Dirga," kataku pelan. "Kamu sempurna karena kamu berani bangkit. Dan itu lebih dari cukup," jawabnya. Hari itu aku mengangguk. Dan pelukan yang menyusul terasa hangat sekali. Sementara itu, di sisi lain kota, butik Metalux sepi. Nama mereka tak lagi bersinar. Raka kini tak lagi menjabat posisi tinggi. Dan diam-diam, kudengar mereka tengah menjual aset demi membayar utang vendor dan supplier. Semua yang mereka bangun dari pengkhianatan dan keserakahan, runtuh perlahan. Sementara aku berjalan naik satu anak tangga demi anak tangga. Bukan dengan menginjak orang lain, tapi dengan membangun diriku dari serpihan luka yang dulu mereka tinggalkan. Aku adalah saingan bisnis mereka. Tapi lebih dari itu, aku adalah bukti nyata bahwa karma itu ada, dan kadang, balasan paling indah adalah kesuksesan yang tak bisa mereka raih kembali. Hari-hari Laras semakin sibuk dan penuh sorotan. Butik miliknya kini menjadi ikon fashion lokal dengan pelanggan dari kalangan selebriti hingga sosialita. Dengan desain yang unik, elegan, dan tetap bernuansa etnik, Laras berhasil merebut hati banyak wanita. Di media sosial, nama Laras Collection
kerap menjadi trending, dan banyak media meliput kisah inspiratifnya. Namun, di balik pencapaiannya, Laras tak pernah menyangka bahwa keberhasilannya ternyata mengusik hati seseorang dari masa lalunya, Raka. Suatu siang, Laras sedang duduk di ruang kerjanya yang luas dan beraroma lembut lavender. Ia tengah memeriksa koleksi terbaru bersama tim desainernya ketika asistennya, Mita, masuk dengan ekspresi ragu. "Bu Laras, ada tamu yang ingin bertemu. Katanya kenal dekat," bisik Mita. "Siapa?" "Pak Raka." "Dek." Nama itu menghantam dada Laras seperti gelombang air dingin. Namun ia cepat menguasai diri. Ia tidak lagi perempuan lugu yang dulu sering menangis di balik pintu dapur. Laras menarik napas dalam dan tersenyum tenang. "Silakan suruh dia tunggu di ruang tamu. Aku akan ke sana sebentar lagi." Beberapa menit kemudian, Laras melangkah anggun ke ruang tamu. Gaun putih berpotongan simpel membungkus tubuh rampingnya. Wajahnya bersinar dengan riasan natural, ditambah anting berlian kecil yang memantulkan cahaya setiap ia bergerak. Raka berdiri kikuk saat melihat Laras masuk. Pandangannya terpaku, seakan tak percaya perempuan di hadapannya adalah wanita yang dulu ia campakkan. "Laras," gumamnya kaku. Laras tersenyum, namun bukan senyum manis seperti dulu. Ada ketegasan dan ketenangan dalam ekspresinya. "Sudah lama ya, Raka? Duduklah." Mereka duduk berhadapan. Sesaat hanya hening yang berbicara. "Laras, aku minta maaf," kata Raka akhirnya, suaranya penuh penyesalan. "Aku tahu aku salah. Sangat salah. Aku, bodoh telah melepaskanmu demi sesuatu yang tak sebanding." Laras mengangkat alis. "Sesuatu? Maksudmu, jabatan, uang, atau bosmu yang sekarang jadi istrimu?" Raka tertunduk. Wajahnya lebih tua, kulitnya kusam, dan matanya tampak lelah. Tak ada lagi sorot percaya diri seperti dulu. "Aku dan Meta sudah tidak tinggal serumah. Kami banyak cekcok. Bisnisnya pun mulai goyah. Dan aku dipecat." Laras mengangguk, tetap tenang. Ia sudah tahu semua itu dari orang dalam. Bahkan ada kabar bahwa Bu Meta kini terlilit utang dan mulai menjual aset. "Lalu, kau kesini untuk apa?" tanya Laras lembut namun menusuk. Raka mendongak, memandang Laras dengan mata berkaca-kaca. "Aku ingin memperbaiki semuanya. Kalau kamu bersedia, aku ingin kita mulai dari awal." "Aku sudah berubah, Laras. Aku sadar aku telah menghancurkan hidupmu, tapi ternyata justru kamu yang bangkit dan jadi luar biasa." Laras tersenyum simpul, lalu berdiri. Ia melangkah ke jendela besar yang menghadap taman belakang. Hatinya terasa tenang, dan itu bukan karena kehadiran Raka, melainkan karena ia tahu kini dirinya jauh lebih kuat. "Raka," katanya pelan, "aku sudah memaafkanmu. Tapi aku tidak akan pernah melupakan perlakuanmu. Saat kau memilih perempuan lain, kau bukan hanya menghancurkan pernikahan kita, tapi juga harga diriku." Raka terdiam. "Aku tidak menyesal pernah mencintaimu. Aku hanya menyesal tidak lebih cepat membuka mataku. Tapi sekarang, hidupku sudah indah. Dan kamu adalah bagian dari masa lalu. Bukan masa depanku." Raka berdiri, mencoba menyentuh tangan Laras, namun wanita itu menghindar dengan anggun. "Aku mohon, Laras, beri aku satu kesempatan." Laras menatapnya. Tatapan yang dulu penuh air mata, kini penuh kekuatan. "Kesempatan itu sudah kuberikan dulu. Tapi kamu buang. Dan sekarang, aku bukan lagi perempuan yang bisa kau perlakukan seenaknya." Raka akhirnya mundur. Wajahnya pucat. Ia menatap Laras lama sebelum akhirnya pergi tanpa kata. Setelah Raka pergi, Laras duduk di kursi kerjanya. Hatinya bergetar, tapi bukan karena cinta yang masih tersisa. Ia hanya bersyukur bahwa ia telah melepaskan masa lalu dan kini berdiri dengan kekuatan sendiri. Sore harinya, Dirga datang seperti biasa. Pria itu makin sering berkunjung, bukan hanya sebagai mitra bisnis, tapi juga sahabat setia yang memberi perhatian tulus. Dirga membawa sebuket bunga mawar merah dan satu kotak kecil. "Hari ini kamu cantik sekali," ucap Dirga sambil tersenyum hangat. Laras tertawa pelan. "Hari ini aku menghadapi masa lalu dengan kepala tegak. Itu sebabnya aku lebih bersinar."
Dirga duduk di hadapannya dan membuka kotak kecil yang dibawanya. Di dalamnya ada cincin berlian berdesain elegan. Laras, aku tahu kamu sudah melalui banyak luka. Tapi izinkan aku menjadi bagian dari kesembuhanmu. Aku ingin mencintaimu, bukan karena kisah masa lalumu, tapi karena perempuan luar biasa yang kamu tunjukkan hari ini. Laras terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia tak menyangka cinta bisa datang dari arah yang tak terduga. Kalau kamu belum siap, aku bersedia menunggu, lanjut Dirga lembut. Laras tersenyum, kali ini bukan senyum pura-pura atau senyum menahan perih. Tapi senyum bahagia. Aku belum siap sepenuhnya. Tapi aku percaya padamu, Dirga. Dan aku ingin mencoba. Dirga menggenggam tangannya. Kita tidak perlu buru-buru. Tapi aku akan ada di sini, setiap langkah. Hari itu, Laras menyadari bahwa membalas dendam terbaik bukan dengan amarah, tapi dengan kesuksesan dan kebahagiaan yang nyata. Dan ketika ia tidak mengejar cinta, justru cinta datang menghampiri dengan cara paling indah. Setahun berlalu sejak pertemuan terakhir Laras dengan Raka. Waktu berjalan cepat, dan luka lama benar-benar sembuh. Laras bukan lagi wanita yang hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ia kini hidup dalam sinar masa depan yang cerah. Hari itu, langit biru bersih, matahari bersinar hangat, dan semilir angin membawa harum bunga melati dari taman. Sebuah acara pernikahan mewah namun hangat sedang berlangsung di sebuah ballroom hotel bintang 5 yang elegan milik keluarga Dirga. Dekorasi putih emas yang megah, bunga segar yang menjuntai dari langit-langit, serta cahaya lilin di setiap meja membuat suasana begitu sakral dan romantis. Di altar, Laras berdiri anggun dengan gaun pengantin berpotongan klasik, dihiasi mutiara dan renda halus. Rambutnya disanggul rapi, dihiasi tiara sederhana namun berkelas. Dirga berdiri di sampingnya, mengenakan jas biru gelap yang membuatnya tampak makin gagah. Tatapan Dirga hangat dan penuh cinta, sementara Laras menatapnya dengan mata berbinar, yakin dengan pilihan hatinya. Saat pendeta mengucapkan, "Apakah kamu bersedia mencintai, menghormati, dan mendampingi pasanganmu dalam suka maupun duka?" Laras menjawab mantap, "Saya bersedia." Suara tepuk tangan dan isak haru terdengar saat keduanya sah menjadi suami istri. Laras menoleh ke arah sahabat-sahabatnya, keluarga kecil yang setia mendukungnya selama ini. Di sana ada Mita, asistennya yang kini sudah seperti adik sendiri, dan Bu Retno, mantan penjahit rumahan yang kini jadi kepala produksi butik Laras. Tak jauh dari keramaian, berdiri seorang pria yang mengenakan jaket lusuh dan sepatu yang mulai mengelupas. "Raka." Ia datang tanpa undangan. Dengan rasa penasaran dan sisa-sisa harapan, ia ingin tahu apakah Laras benar-benar menikah dengan Dirga. Dan saat melihat pemandangan di altar itu, dunia Raka runtuh sepenuhnya. Raka kini bukan lagi manajer perusahaan besar. Sejak perusahaannya bangkrut, dan rumah tangganya dengan meta karam karena utang dan perselingkuhan, ia hidup berpindah-pindah kerja. Meta meninggalkannya, membawa lari sisa tabungan, dan meninggalkan hutang yang harus ia lunasi sendiri. Ia mengamati dari kejauhan, tubuhnya gemetar, dadanya sesak. Laras terlihat sempurna, berkelas, anggun, dicintai. Sementara dirinya, pria yang dulu pernah berkata bahwa Laras tak cukup, kelas, untuk mendampingi karirnya, kini hanya seorang pecundang. Setelah pesta selesai dan para tamu pulang, Laras dan Dirga memilih duduk berdua di balkon kamar suite mereka, menghadap laut yang luas. "Aku masih nggak percaya, Dirga, bahwa semua ini nyata," gumam Laras sambil menyandarkan kepala di bahu suaminya. Dirga mencium pelipis Laras dan memeluknya erat. "Kamu layak mendapatkan semua ini. Bahkan lebih." Laras menatap bintang-bintang. "Tahu nggak? Tadi aku lihat Raka. Dia muncul di luar ballroom." Dirga menoleh. "Kau baik-baik saja?" Laras mengangguk. "Aku justru merasa lega. Melihatnya seperti itu membuatku semakin yakin bahwa aku sudah di jalan yang benar." Dirga menggenggam tangan Laras. "Terima kasih karena sudah memberiku kesempatan, Laras. Aku nggak janji akan jadi suami sempurna. Tapi aku akan selalu berusaha jadi pria yang kamu banggakan." Laras tersenyum. "Kamu sudah lebih dari cukup, Dirga. Kamu datang ketika aku sedang belajar bangkit, dan kamu tidak pernah mencoba mengendalikan hidupku.
Kamu hanya mendukung, menemani, dan mencintaiku apa adanya. Beberapa minggu setelah pernikahan, Laras dan Dirga menggelar acara peluncuran lini bisnis baru, Laras Dirga Enterprise, sebuah gabungan antara fashion, kecantikan, dan gaya hidup yang memadukan kearifan lokal dengan gaya internasional. Acara tersebut diliput berbagai media dan dihadiri tokoh-tokoh penting dari kalangan bisnis, mode, dan selebritas. Di tengah acara, seseorang menyusup ke barisan belakang. Raka. Ia datang dengan niat terakhir, meminta bantuan, meminta pekerjaan. Ia sudah kehilangan segalanya. Tak ada lagi tempat bergantung. Tak ada wajah yang mau menerimanya dengan baik, bahkan teman-teman lamanya pun berpaling setelah mengetahui ia bangkrut. Dengan langkah berat dan tubuh yang kurus, Raka menghampiri Laras yang sedang berbicara dengan beberapa investor. Laras menoleh. Sekejap dia terdiam, lalu tersenyum tipis. Raka? Wajah Raka tampak penuh putus asa. Aku minta maaf lagi. Aku tahu mungkin kamu muak melihatku. Tapi aku benar-benar butuh bantuan. Aku siap kerja apa saja. Aku hanya ingin kesempatan. Semua mata kini tertuju pada mereka. Dirga menghampiri, menaruh tangan di pundak Laras, menyampaikan dukungan dalam diam. Laras menatap Raka lama. Raka, hidup itu pilihan. Dulu kamu memilih meninggalkan aku demi jabatan. Sekarang kamu memetik hasilnya. Tapi hidup juga bisa berubah, kalau kamu mau belajar dari kesalahan, bukan memanfaatkannya untuk menarik simpati. Raka tertunduk. Aku sadar aku terlalu jahat dulu. Laras menghela napas. Aku tidak akan memberimu pekerjaan. Tapi aku bisa bantu dengan kontak lembaga pelatihan kerja. Mulailah dari nol, seperti aku dulu. Kalau aku bisa, kamu juga bisa. Tapi kamu harus berhenti menyalahkan keadaan. Raka tak berkata-kata. Dadanya sesak. Tapi di balik itu, sedikit demi sedikit, dia mulai menyadari bahwa Laras sudah benar-benar pergi. Dan dia tak bisa berbuat apa-apa selain menerima. Beberapa bulan kemudian, Laras dan Dirga membuka cabang butik di Singapura dan Jepang. Bisnis mereka berkembang pesat, dan nama Laras semakin dikenal sebagai ikon perempuan tangguh yang membangun kerajaan bisnis dari luka. Ia sering diundang menjadi pembicara seminar kewirausahaan perempuan. Banyak wanita datang padanya bukan hanya untuk mode, tapi juga untuk inspirasi hidup. Laras kini menjadi simbol kekuatan perempuan yang tak patah meski dikhianati. Suatu hari, di sebuah seminar bertema, Bangkit dari Luka dan Jadi Hebat, Laras berdiri di atas panggung dan berkata, "Dulu, saya ditinggalkan. Saya dikhianati. Dibilang tidak cukup baik. Tapi saya tidak membalas dengan caci maki. Saya memilih membalas dengan karya, dengan membangun diri. Dan hari ini, saya ingin kalian tahu bahwa setiap perempuan punya kekuatan luar biasa dalam dirinya. Yang kita butuhkan hanyalah keyakinan, kerja keras, dan orang-orang baik di sekitar kita." Tepuk tangan membahana. Di belakang panggung, Dirga menunggu dengan senyum bangga. Mereka saling menatap, dua orang yang dipertemukan takdir di saat yang paling tidak terduga, namun justru menemukan rumah satu sama lain. Dan Laras tahu bahwa ini baru permulaan. Perjalanan bahagianya baru saja dimulai. Mentari pagi mengintip malu-malu dari balik tirai jendela kaca yang lebar. Di ruang kerja Laras yang didesain minimalis namun elegan, tergantung figura-figura berisi kutipan inspiratif dan potret dirinya bersama para perempuan dari berbagai latar belakang. Ada ibu rumah tangga, mantan TKW, buruh pabrik, dan janda muda. Semua kini menjadi pengusaha kecil-kecilan karena satu hal, sekolah bisnis perempuan Laras. Hari ini, Laras tengah menyiapkan materi untuk angkatan baru. Bersama Dirga, suaminya yang juga menjadi pendukung utama dalam gerakan sosialnya, Laras merancang program pelatihan yang bukan hanya mengajarkan teknik bisnis, tapi juga menyentuh sisi mental dan spiritual para peserta. "Kamu yakin mau membagikan semua ini gratis?" tanya Dirga sambil menyeruput kopinya. Laras tersenyum sambil menuliskan sesuatu di jurnalnya. "Iya. Aku tahu rasanya menjadi perempuan yang kehilangan segalanya. Dulu aku tidak punya siapa-siapa, tidak punya tempat bergantung. Tapi jika hari ini aku bisa jadi kuat, aku ingin jadi pijakan untuk mereka yang masih merangkak." Dirga mendekat dan mengecup kening Laras.
Dan itulah kenapa aku jatuh cinta padamu setiap hari. Sekolah bisnis perempuan Laras bukanlah tempat yang mewah. Bangunannya hanya berupa rumah bergaya joglo di pinggiran kota, namun syarat makna. Laras percaya, keberhasilan tidak ditentukan oleh besar kecilnya tempat, tapi seberapa besar hati yang mengisinya. Setiap minggu, ratusan perempuan dari berbagai pelosok datang untuk belajar. Mereka belajar cara mengelola keuangan, memasarkan produk secara digital, bahkan dilatih untuk percaya diri berbicara di depan umum. Yang paling menyentuh, setiap peserta diwajibkan menceritakan kisah hidup mereka, bukan untuk membuka luka, tapi untuk saling menguatkan. Di salah satu sesi kelas, seorang ibu paruh baya berdiri gemetar. Saya dulu dipukul suami hampir tiap malam. Saya tidak pernah sekolah, bahkan tidak bisa menulis. Tapi hari ini, saya bisa jualan keripik dan ngitung laba sendiri. Semua karena Bu Laras. Laras terharu, menahan air mata sambil memeluk perempuan itu erat. Di momen-momen seperti inilah Laras merasa hidupnya benar-benar berarti. Popularitas sekolah bisnis ini pun menyebar. Media-media mulai meliput. Beberapa tokoh masyarakat datang menawarkan kerjasama. Bahkan pemerintah daerah mengundang Laras untuk menjadi pembicara pada Hari Kartini. Namun bukan pujian yang Laras cari. Ia tetap berjalan di jalannya sendiri, pelan tapi pasti, membesarkan harapan perempuan yang dulu nyaris patah seperti dirinya. Sampai suatu hari, seorang tamu tak biasa datang ke sekolah bisnis itu. Assalamualaikum. Laras menoleh. Seorang perempuan muda berpakaian sederhana berdiri di pintu, tampak ragu. Matanya sembab, dan tangannya terus meremas ujung kerudungnya. Waalaikumsalam. Mari masuk, sambut Laras dengan ramah. Apa benar ini tempat pelatihan usaha gratis untuk perempuan? Tanyanya lirih. Iya, benar. Kamu ingin ikut? Perempuan itu mengangguk pelan. Nama saya? Meta. Laras tertegun. Nama itu menohok ingatannya seperti kilat yang menembus langit cerah. Meta. Wanita yang dulu merebut suaminya. Yang dulu berdiri di samping Raka ketika ia diceraikan. Namun sekarang, wanita itu bukan lagi sosok sombong yang penuh percaya diri. Mata Meta penuh luka, wajahnya pucat, dan tubuhnya kurus. Seperti bayangan dari masa lalu yang hancur. Meta menunduk. Saya tidak tahu ibu masih ingat saya atau tidak. Tapi, saya tahu siapa ibu. Dan saya tahu, saya pantas dibenci. Laras memandang Meta lama. Hatanya bergetar. Tapi bukan karena marah. Melainkan karena rasa iba yang tulus. Karena ia tahu, membenci hanya akan mengembalikan luka yang sudah sembuh. Apa kamu benar-benar ingin berubah? Tanya Laras. Meta mengangguk, menitikkan air mata. Saya sudah kehilangan segalanya. Raka, pergi entah kemana. Saya ditipu orang. Saya tinggal di rumah kontrakan sempit dengan 2 anak. Saya ingin bangkit, Bu. Demi mereka. Laras menghela napas. Ia lalu mengambil formulir dan memberikannya pada Meta. Isi ini. Mulai besok kamu ikut kelas pagi. Meta tak percaya. Ibu tidak marah? Tidak menolak saya? Laras tersenyum tulus. Kita semua pernah salah. Tapi tak semua orang berani mengakuinya. Kamu sudah cukup berani datang ke sini. Itu langkah awal yang baik. Waktu berjalan. Meta menjadi salah satu peserta yang paling rajin dan cepat belajar. Ia membuka usaha kecil membuat cemilan sehat untuk anak-anak. Anak-anaknya kini bisa sekolah dan kehidupannya mulai stabil. Di satu sesi berbagi, Meta berdiri dan dengan suara terbata mengucapkan, "Dulu saya menghancurkan rumah tangga orang. Saya merasa menang. Tapi saya tidak tahu bahwa saya sedang menggali lubang untuk diri sendiri. Saat saya kehilangan semuanya, hanya orang yang pernah saya sakiti yang bersedia menolong. Bu Laras, terima kasih sudah menunjukkan makna ikhlas yang sesungguhnya." Para peserta menangis haru, dan Laras pun memeluk Meta. Mereka menangis bersama, 2 perempuan yang pernah berdiri di sisi berbeda, namun kini berjalan dalam arah yang sama, menuju kebaikan. Kini, nama Laras bukan hanya dikenal di Indonesia. Sekolah bisnisnya menyebar ke beberapa kota. Ia mendapat penghargaan dari Kementerian sebagai Perempuan Inspiratif Nasional. Bahkan universitas tempat dulu Raka mengenyam pendidikan,
mengundangnya sebagai dosen tamu dalam seminar kewirausahaan perempuan. Dalam sebuah wawancara televisi, Laras ditanya, apa yang membuat ibu tidak membalas dendam pada orang-orang yang dulu menyakiti ibu? Laras menjawab lembut, karena saya ingin menjadi bagian dari solusi, bukan perpanjangan luka. Hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dengan membenci. Energi kita lebih baik dipakai untuk membangun. Kata-kata itu viral. Banyak perempuan merasa terinspirasi. Laras menjadi simbol ketangguhan yang penuh kelembutan. Pada suatu malam, di rumah mereka yang hangat, Laras duduk di teras sambil memandangi bintang. Dirga datang membawa secangkir teh hangat, duduk di sebelahnya. Kamu kelihatan tenang banget malam ini, kata Dirga. Laras tersenyum. Karena aku bahagia. Bukan karena semuanya sempurna. Tapi karena aku tahu, luka-lukaku telah membentuk aku jadi perempuan yang lebih kuat. Dirga menggenggam tangannya. Dan aku bersyukur bisa jadi bagian dari perjalananmu. Laras menyandarkan kepala di bahu Dirga. Aku dulu pernah berpikir hidupku berakhir saat diceraikan. Tapi ternyata, itu adalah awal dari kehidupan yang jauh lebih indah. Malam itu, langit penuh bintang. Dan Laras tahu, dari perempuan yang pernah disingkirkan, diremehkan, dihina, kini ia berdiri sebagai cahaya untuk banyak orang. Hidupnya dilimpahi kebahagiaan, bukan karena harta atau kemewahan, tapi karena ia mampu memberi harapan. Dan itulah kemenangan sejati seorang perempuan.